AC Milan harus menelan pil pahit pasca takluk di markas Monza dengan skor 2-4. Situasi ini membuat Il Diavolo Rosso hanya bisa berharap gelar Liga Europa untuk musim ini. Meski begitu, pelatih Milan Stefano Pioli tak ingin menyerah begitu saja. Kedua kompetisi itu harus menjadi motivasi besar kami sendiri. Walau kami terhenti setelah lama tak terkalahkan di Serie A, posisi ketiga masih belum solid dan posisi kedua juga tak jauh lagi. Kami harus berusaha mendapatkan poin sebanyak mungkin sebelum akhir musim, ucap pelatih berkepala pelontos tersebut. Dengan hasil minor yang didapat Milan, maka sang rival Inter Milan semakin kokoh di puncak klasemen Serie A dengan perolehan 63 poin. Inter saat ini unggul 9 dan 11 poin di atas Juve dan Milan. Dengan tabungan satu laga tunda, maka Inter punya peluang untuk semakin memperlebar jarak dengan rival-rivalnya. Di samping itu, persaingan dalam perebutan tiket 4 besar juga makin ketat. Apalagi Atalanta dan Bologna berurutan menempati posisi 4 dan 5 dengan perolehan 45 poin. Bagi Ladea sendiri, mereka masih memiliki satu tabungan laga tunda. Kendati demikian, jangan lupakan juga AS Roma yang duduk di posisi 6 dengan 41 poin. Ketimpangan justru terjadi pada sang juara bertahan Napoli yang masih berkutat di papan tengah klasemen. Semenjak ditukangi Walter Mazzarri, Il Partenopei justru sulit menjaga konsistensi performa mereka. Bahkan yang teraktual, Napoli harus puas ditahan imbang Genoa 1-1. Alhasil, Stanislav Lobotka dan kolega kini berada di urutan 9 dengan perolehan 36 poin. Tak ayal, mereka mulai diprediksi absen di kompetisi Eropa untuk musim depan. Posisi Yann Sommer sebagai kiper utama Inter untuk saat ini memang tak perlu diragukan lagi. Seperti yang diketahui, pemain berusia 35 tahun itu didatangkan Nerazzurri dari Die Rotten pada musim panas 2023 kemarin. Sejak awal musim, kapten timnas Swiss itu langsung mendapat kepercayaan penuh untuk menjadi kiper nomor wahid Inter. Sementara itu, kiper kedua mereka Audero Muliadi yang bergabung dengan status pinjaman selama semusim baru mencatatkan 2 penampilan saja. Tak ayal, untuk sementara waktu belum ada kepastian apakah Inter akan mempermanenkan status pinjaman Audero di akhir musim atau tidak. Dan bila kubu La Beneamata tak melakukan hal tersebut, maka mereka harus mendatangkan kiper baru di musim depan. Prioritas Inter sendiri sebenarnya adalah mencari sosok kiper muda yang berbakat. Dan salah satu targetnya adalah kiper milik Monza, yakni Michel Di Gregorio. Pemain berusia 26 tahun ini telah menjadi salah satu kiper luar biasa di Serie A musim ini. Menariknya, Di Gregorio juga memiliki hubungan yang kuat dengan Inter. Ia merupakan lulusan Akademi Nerazzurri serta menjadi salah satu pendukung klub kota Milan tersebut. Ini akan menjadi faktor penting yang menguntungkan Inter untuk mendaratkan sang pemain. Selain Di Gregorio, Inter juga membidik kiper muda asal Brasil yang kini membela Atletico Paranense, yakni Bento Mateuszkowski. Inter sendiri telah lama menaruh minat pada kiper 24 tahun tersebut. Bahkan, sang pemain disebut-sebut sangat tertarik untuk pindah ke Giuseppe Meazza. Secara kualitas, di musim ini saja, Bento mampu membuat 3,26 penyelamatan per 90 menit atau 77,6% penyelamatan dari total 123 tembakan yang ia hadapi. Ia juga punya catatan apik saat menghadapi penalti, di mana dirinya mampu menyelamatkan 25% penalti yang dihadapinya. Dengan kapasitasnya itu, Inter akan sangat beruntung jika mampu mendaratkan pemain berjuluk The Next Julio Cesar tersebut. Selain Bayer Leverkusen di Liga Jerman dan Inter Milan di Liga Italia, satu tim yang menunjukkan performa luar biasa di musim ini adalah PSV Eindhoven. Jika dibandingkan dengan mengacu pada kompetisi domestik, kiprah PSV bisa dikatakan yang paling mentereng. Sama halnya dengan Leverkusen di musim ini, PSV juga belum pernah kalah di Liga Belanda. Dari 22 pertandingan yang dilakoninya, 20 laga diantaranya dilalui dengan kemenangan, sedangkan 2 sisanya berakhir imbang. Namun jika membandingkan perolehan poin Leverkusen dengan PSV, mereka masih terlalu jauh karena Granit Xhaka dan kolega baru mengemas 58 poin saja. Lebih spesialnya lagi, catatan gol yang dimiliki PSV juga sangat luar biasa. Dari 22 laga, tim yang bermarkas di Philips Stadium itu sukses mendulang 70 gol sampai sejauh ini.
Catatan gol itu bahkan lebih baik dibanding dengan para raksasa Eropa macam Inter Milan, Liverpool, ataupun Real Madrid. Statistik ini juga diiringi dengan solidnya lini pertahanan mereka yang baru kebobolan 10 gol saja. Alhasil, goal difference atau selisih gol yang dimiliki tim asuhan Peter Bosz adalah yang terbaik di jagat Eropa untuk saat ini. Kiprah luar biasa PSV yang membuat semua mata tertuju pada mereka juga tak lepas dari tangan dingin seorang Peter Bosz selaku nahkoda. Pelatih asal Belanda itu menggantikan posisi Nistelrooy sejak musim panas tahun lalu. Dan kini ia mampu mengkreasikan taktik yang tepat untuk skuad PSV Eindhoven. Peter menciptakan taktik yang hampir mirip dengan tiki-taka ala Barcelona dengan mempertahankan bola lebih lama via umpan-umpan pendek. Para pemain seperti Luuk de Jong, Johan Bakayoko, hingga Olivier Boskagli saling berkontribusi untuk tim. Apa yang ditampilkan PSV di kompetisi domestik ini diharapkan bisa terus berlanjut di kompetisi benua biru sekelas Liga Champions. Ya, PSV akan tampil di babak 16 besar UCL kontra Borussia Dortmund pada Rabu nanti. Terlepas dari semua itu, menarik untuk dinanti, akankah keperkasaan PSV di Eredivisie bisa menular di panggung Liga Champions musim ini? Kegagalan di final Liga Champions musim lalu dinilai membuat Inter Milan tampil lebih Spartan di musim ini. Jelang laga melawan Atletico Madrid, mantan pelatih AC Milan Arrigo Sacchi memuji taktik Simone Inzaghi yang tak lagi mengandalkan serangan balik klasik. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Sacchi telah mengubah pendapatnya secara menyeluruh tentang kualitas Simone Inzaghi. Di masa lalu ia kerap mengkritik Inzaghi di Inter karena menganggap bahwa gaya permainannya kurang menghibur. Namun seiring berjalannya waktu, pandangan Sacchi berubah drastis. Dirinya sekarang menggambarkan Inzaghi telah berkembang menjadi seorang ahli strategi yang mampu menciptakan gayanya sendiri. Dia telah mengalami banyak perubahan yang positif. Saat ini Simone berada di jalur yang tepat untuk menjadi seorang ahli strategi. Sebelumnya dia adalah seorang taktikus yang permainannya didasarkan pada eksploitasi kesalahan lawan. Tetapi sekarang dia telah berhasil menciptakan gaya sepak bolanya sendiri. Terang Arrigo Sacchi. Ex-nahkoda AC Milan itu juga memberikan apresiasi terhadap gaya permainan Inter saat ini. Ia mengatakan bahwa Nerazzurri memiliki harmoni yang tepat serta punya lebih banyak opsi dalam permainan sehingga tak hanya mengandalkan counter attack jadul semata. Lantas, menurut Football Lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.